Rekan sahabat semua, ini ada yang bertanya, kalau bukan ideologi, kenapa khilafah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila? Sok tahu, ini yang bertanya ini siapa nih? Iki Junior, ya. Yang mengatakan khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila, kan para penentang khilafah. Nah, itu boleh diingat tuh, ya. Yang mengatakan bahwa khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila adalah para penentang khilafah. Sementara, ya, para pengusung khilafah, mereka hanya ingin menegakkan Islam saja. Sementara mereka meyakini Pancasila itu lahir dari rahim umat Islam. Maka tatkala khilafah berdiri, mereka meyakini seluruh sila dalam Pancasila itu bisa dilaksanakan dalam sistem khilafah. Jadi ingat oleh kamu bro ya, bahwa yang mengatakan khilafah itu bertentangan dengan ideologi Pancasila adalah penentang-penentang khilafah. Yang mereka saat ini berkuasa, yang mereka saat ini sedang enak, yang mereka saat ini berbuat sesuka hatinya. Mereka tak ingin mereka tergusur. Logika saya adalah, kalau memang khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila, apabila butir-butir dan juga sila-sila di dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan khilafah, persoalannya logika saja. Terus untuk apa mengganti Pancasila dengan khilafah? Saya mau tanya. Ini logika dasar saja. Ini adalah ambisi-ambisi politik yang menggunakan narasi agama untuk menipu umat, untuk memanfaatkan kebodohan umat. Seolah-olah bahwa dengan atas nama agama, semua ambisi-ambisi kepentingan politik berbagai kelompok yang hari ini menyuarakan khilafah itu seolah-olah berkesan terhormat. Ini harus kita pahami. Ini kan sebenarnya adalah penipuan-penipuan berabad-abad yang mengatasnamakan agama demi ambisi kekuasaan. Kalau kita melihat sejarah khilafah itu penuh dengan brutalitas, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, pelanggaran sosial, dan juga pelanggaran terhadap syariat agama itu sendiri. Pembunuhan-pembunuhan pada zaman khilafah itu terus terjadi. Bahkan peperangan sesama umat Islam itu juga terjadi pada zaman khilafah. Jangan pikir bahwa perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab itu terjadi bukan pada zaman khilafah. Itu terjadi pada zaman perang khilafah dan hukumnya adalah syariah. Itu yang harus diketahui. Pembunuhan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan pembunuhan-pembunuhan berbagai kejahatan-kejahatan kemanusiaan itu juga terjadi pada zaman khilafah. Jangan kemudian katakan khilafah itu adalah produk dari Tuhan. Tuhan jangan dikerdilkan dengan sistem politik yang ringkih itu. Seolah-olah pemimpin begitu gampangnya dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Pemimpin begitu gampangnya membunuh rakyatnya sendiri. Ini yang harus kita perhatikan. Khilafah itu adalah keputusan manusia, rumusan manusia, kesepakatan manusia. Makanya namanya adalah sistem syura pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ini harus kita pahami. Dengan ini kesimpulannya adalah semua sistem politik buatan manusia itu pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Kalau memang ini sistem politik ciptaan Allah, berarti ini pasti sistem politik yang paripurna. Tidak akan pernah ada kejahatan-kejahatan di dalamnya. Ini harus kita pahami. Janganlah gunakan agama, jangan paksa agama demi mewujudkan ambisi-ambisi politik kekuasaan. Kalau memang Pancasila ini sudah sesuai dengan khilafah, kalau memang khilafah sudah sesuai dengan Pancasila, lalu untuk apa kalian ini masih menyuarakan khilafah? Hanya untuk menggusur Pancasila, mengharam-haramkan demokrasi, dan mengharam-haramkan Pancasila itu sendiri. Logika